Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh dijawab dulu. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita kembali lagi di podcast Pandar Belarut. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, seorang guru muda. Insyaallah hari ini kita dapat insight, dapat ilmu dari beliau. Welcome Ibu siapa? Sofia. Welcome Ibu Sofia. Selamat datang Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa Ibu Sofia? Iya. Kesibukan kalau boleh tahu apa? Kesibukannya Iya. mengajar ya. Oh, mengajar. Kalau kurang dekat boleh dinaikin atau iya. ini Bu ininya kan sorry. Nah, bisa di share. Kalau background pendidikan SD, SMP, SMA di Sampit atau di mana Ibu? Kalau SD di Sampit juga, SD 4 MB Hulu. Oke. Kalau SMP-nya kemarin di SMP 2 Sampit. SMP 2, say hello Bu. Iya, Siapa SMP tahu 2. ada guru-guru favorit atau teman-teman yang nonton, say hello boleh. Kemudian untuk SMA-nya kemarin di SMA Negeri 1 Sampit. Oh, SMA 1. Iya. Oke. Untuk S1-nya kemarin di Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang di Jogja. Yogyakarta. Iya. Jurusan apa Ibu kalau boleh tahu? PGSD. Oh, PGSD. Iya. Memang fokus ke guru SD. Iya, benar. PGSD. Oke. Ya, kemudian profesinya kemarin baru selesai di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, Surakarta. Iya. Itu online atau berangkat lagi ke sana? Kebetulan kan yang dalam jabatan itu guru tertentu memang untuk online, jadi masih bisa ngajar. Oh, masih bisa ngajar. Ya, wisudanya baru offline. Gitu. Wisudanya Ibu berangkat ke sana? Iya, betul. Oh, lama itu prosesnya Bu? Lumayan ya. Kayak kuliah lagi atau gimana sih itu Ibu? Iya, itu semacam kayak kuliah lagi, belajar lagi. Oh, Memperbaiki kayak mengupdate ilmu lagi, mengupgrade lagi gitu. Ada tugas juga berarti ya? Banyak. Oh, Setiap gitu. setiap materi itu pasti ada tugasnya. Kemudian ujiannya juga ada. Kayak Ada ujian skripsi, ada ujian tertulis, ada ujian prakteknya. ada skripsi juga atau semi skripsi itu Bu? Bukan sih, bukan cuma skripsi, tapi lebih ke mengatasi permasalahan secara nyata. Gitu. Ada case begitu ya. Nanti diulik terus ada solusinya apa begitu. Semacam esai ya Pak ya. Esai begitu. Banyak. Nggak terlalu sih, kemarin itu kalau nggak salah minimal 3.000 kata apa ya. 3.000 lumayan juga. Itu ngitung satu-satu Bu. Atau cuma kayaknya udah cukup deh 3.000 ini. Iya. Atau emang hitung. Dihitung satu-satu. Gimana ya? Karena ada chat GPT Bu sekarang. Gimana? Karena ada chat GPT ya, lebih mudah. Iya, nah untungnya ada chat GPT kan lebih mudah ya. Iya. Tergantung kita memodifikasinya lagi. Betul. Lebih gampang ya. Paling diedit dikit-dikit ya. Biar nggak ketahuan. Nah, kalau nggak salah aku pernah cek sosmednya Ibu tuh, Ibu suka ini ya, traveling ya. Iya bener. Kok bisa? Maksudnya ini kan Ibu pengajar nih, maksudnya bagi waktunya antara kesibukan ngajar sama itu kayak hobi ya, semacam hobi ya? Iya, Hobi. itu termasuk salah satu hobinya. Itu berangkat dari zaman sekolah atau kuliah Bu, kalau boleh tahu? Kalau berangkat pertama kali itu ketika zaman kuliah. Jadi zaman kuliah itu pertama kali traveling, tapi belum berani sendiri, masih ada teman berdua gitu. Oke. Nah, tapi lama-kelamaan kan kita nggak bisa nih bergantung sama orang lain terus gitu kan. Betul. Jadi kita harus bisa membawa diri kita sendiri. Widih. Gitu. Karena bahagia itu nggak harus sama orang lain. Bahagia itu sama diri sendiri juga bisa. Kuatnya beliau, kuat. Bagus. Ntar disiapkan ntar di akhir ada kata-kata gitu Bu. Berarti zaman sudah awal semester 1 atau semester berapa tuh udah suka traveling? Kalau semester 1 itu kan masih proses penyesuaian diri ya. Karena kan kemarin kan kuliahnya di Jogja. Itu baru pertama kali yang emang bener-bener keluar dari Pulau Kalimantan ya. Oke. Sorry, potong Bu. Ibu aslinya orang Kalimantan atau udah turunan atau blasteran atau gimana?
Ada blasteran sih. Oh, blasteran. Iya, ada blasterannya. Bapak Jadi ada Jawa, ada ada Jawa. Kalimantan. Oh, oke. Kayak dulu yang rumah makan tuh ya. Kalijo, Kalimantan Jawa. Jadi tetap masuk lah, mau Kalimantan mau Jawa tetap masuk. Oke, aman. Kalau haus silahkan minum Ibu. Oh iya. Terus pas kuliah itu yang memang suka traveling, mulanya dari situ ya Bu ya? Mulainya dari awal kuliah itu semester 1 masih proses penyesuaian ya. Betul. Jadi semester 1 itu masih fokus untuk kuliah. Oke. Nah semester 1 fokus kuliah, fokus organisasi, fokus mengembangkan diri. Nah kemudian mulai tuh berpikiran aku nih lagi di Jawa gitu kan. Betul. Jawa ini kan termasuk wisata yang emang banyak ya, alam ada, buatan betul. ada. Jadi kenapa kita nggak nyoba untuk menjelajah gitu kan? Nah jadi dimulai dari situ, cobalah untuk dulu kan masih belum ada TikTok ya? Iya. Belum ada TikTok. Tahun berapa Ibu kuliah? 2016 apa ya? Belum setren sekarang kan? Iya. Betul. Mungkin Facebook. Ya. Jadi cuma kayak ngobrol-ngobrol sama teman yang emang orang di Jawa, nanya-nanya rute ini kemana gitu. Jadi kalau zaman dulu itu pertama kalinya aku traveling itu ke Solo. Ya itu kan deket ya. Kalau dulu itu namanya kereta Paramek, tapi sekarang namanya KRL. Kok bisa kayak obat tuh. Kereta Paramek ya itu emang nama keretanya zaman dulu kan gitu. Oh emang gitu. Itu karena naiknya sakit kepala atau naik enggak, itu memang nama keretanya namanya Paramek. Paramek itu kereta untuk jarak dekat. Oh. Tuh. Masih ingat biayanya berapa waktu itu, Bu? Iya. Ya masih ingat ya. Kalau masalah yang positif masih ingat. Harganya berapa, Bu? Harganya 8.000. Murah ya? Iya, dari Jogja mau ke Semarang atau mau ke Solo itu harganya tetap sama 8.000. Oke. Ya. Ekonomi. Iya, enggak. Kalau enak gitu ya? Kalau Paramek itu yang namanya sekarang KRL itu dia ada kursi duduknya, ada yang berdiri. Gitu. Jadi kalau nggak kebagian tempat duduk karena kebanyakan penumpang ya harus berdiri gitu. Berapa jam jarak Jogja ke Solo? Kurang lebih 1 jam. Oh, masih kuat lah ya kalau berdiri. Kalau kehabisan gitu. Iya. Saya pikir 3 jam atau 4 jam sini Palangka kan lumayan Bu berdiri. Iya 4 jam. Kalau di Jawa tuh semuanya dekat. Betul. Kalau beda sama di Kalimantan kan jauh-jauh tuh. Jauh. Ya. Itu ke Solo ke kotanya, traveling ke kotanya. Iya. Kebetulan ada kakak kelas ya waktu itu. Kakak kelas tuh kuliahnya di Solo. Jadi aku pengen tahu Solo tuh gimana sih gitu kan. Kakak kelas di SMA atau SMP? Kakak kelas di SMA. Kebetulan dia kuliahnya di Solo. Say hello dong. Say hello, kakak kelasnya siapa? Namanya Kanovi sama Katita. Katita. Siapa tahu nonton nanti kan bisa sharing lagi. Iya. Misalnya boleh nggak kesini kita ke podcast? Boleh. Misalnya bertiga datang mau sharing lagi pengalaman travelingnya kan boleh. Iya. Itu pertama kali. Ya itu untuk pertama kali. Dan biasanya aku memanfaatkan waktu kalau ke Solo kan karena deket ya. Jadi aku masih bisa Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu kan emang libur. Jadi masih bisa aku pakai untuk yang dekat-dekat. Nah kalau yang jauhnya lagi itu kalau lagi libur. Lagi libur pendek. Itu. Nah lagi libur kenalnya kayak lagi masa tenang ujian atau lagi setelah ujian atau lagi Idul Adha itu kan lagi ada liburnya tuh. Betul. Nah itu kebetulan aku punya keluarga ada di Semarang, ada di Jombang. Jadi aku mencoba ke tempat keluarga dulu. Silaturahmi gitu. Ya sekalian ya. Nah baru setelah aku udah berani nih naik kereta ke tempat keluarga sendirian, barulah aku berani ke yang lebih jauh sendirian. Itu pertama kalinya. Experience pertamanya di situ. Iya. Karena memang di Jawa pilihannya banyak Bu ya. Destinasi wisatanya. Iya. Masih ingat yang tempat di Solo yang pertama kali kunjungi? Tempat pertama kali di Solo yang aku kunjungin itu aku pernah waktu itu ke Pasar Klewer. Oh iya, Pasar Klewer. Betul. Ya, tahu Bapak? Terkenal. Tahu Bu. Terkenal karena murahnya. Iya. Karena di sana juga kayak pusat grosiran gitu loh. Beringharjo udah juga. Iya, semacam Beringharjo gitu. Belanja ya. Iya. Pertama kali traveling emang belanja ya. Iya.
Terus ini jelajah kulinernya kan di Pasar Gede. Nah di Pasar Gede itu emang banyak yang masih khas-khas Jawa gitu ya. Iya, jajan-jajan kayak gitu masih Iya, banyak. Iya, jajanan tradisional gitu. Dan itu murah. kan harganya murah. Nah, itu. Iya. Jawa Bikin Tengah, kenyang, murah Iya. juga. Jawa Tengah memang jajan-jajan makanan juga murah ya. Iya. Gak tahu kenapa. Apa karena UMK-nya rendah juga ya? Iya, itu salah satunya. Jadi mereka tuh sesuai sih sebenarnya. Mereka tuh bahan pokoknya murah, untuk makanan murah ya karena UMR-nya juga segitu. Iya. Beda sama tempat kita. Nah, kan Tempat kita mahal karena UMR-nya gede. sama bahan bakunya nggak ada, Bu. Kan dari Jawa semua kan disuplai kan? Iya. Nah, kalau di sana kan memang produsen kan? Iya, Pertanian benar. perkebunan ada semua. Iya. Jadi kan murah berlimpah. Iya, benar. Pasti saya juga dulu awal-awal kuliah di Malang shock culture kan. Oh, iya. Makanan di sini sama di sana. Kok beda ya? Beda ya. Jangan-jangan ibunya ngeprank yang penjualnya. Bu, seriusan cuman segini gitu. Iya. 5.000 loh lalapan masih dapat 2006. Iya, tapi sekarang paling ya kalau naik pun paling naiknya jadi 8.000. Iya, paling. nggak terlampau jauh lah ya. Terus setelah jelajah Jawa Timur itu berarti dari kuliah kalau ada liburan pasti ibu manfaatin buat itu traveling. Kalau dulu itu sering ngajakin teman tapi berdua naik motor. Wih, motoran juga serius? Motoran cewek-cewek. Sabar. Itu mana? Udah kayak cewek-cewek strong banget ini. Iya. Itu jauh juga. Jauh. Kemarin itu ada ke Temanggung pernah. Dari Jogja. Dari Jogja ke Temanggung itu lumayan perjalanannya. Jaraknya masih ingat Ya, berapa kilometer? Jogja ke Jawa Tengah kan? Berapa kilometer itu, Bu? Duh lupa ya berapa kilometer ya. Kalau perjalanannya berapa jam? Aku berangkat habis subuh, nyampainya itu kalau nggak salah jam 8 apa jam 9 gitu. Habis subuh itu sekitar jam 5. 5, 6, 7, Lumayan. 3 jam sampai 4 jam lah ya. Iya. Nah itu Temanggung. Terus pernah juga ke Tawangmangu. Tawangmangu itu Solo tapi masih naik ke atas lagi. Itu aku perjalanannya naik motor juga sama temanku. Nah dari habis subuh ya habis terus subuh. karena kita kan cuma berdua ya pakai motor matic. Itu kalau cepat harusnya tuh 2 jaman setengah udah nyampe harusnya. 2 jam setengah. Ya. Soalnya kan emang lumayan rame ya jalannya ya. Nah tapi karena kebetulan waktu itu kita nggak ngerti sama motor ya, jadi motornya tuh sempat mati gitu kan. Habis oli. Nggak, atau habis itu bensin? karena apa ya? Kayak kalau motor gigi itu rantainya putus. Kalau motor metik itu apa ya namanya? Panbelt. Lupa aku. Panbeltnya putus. Ya. Panbeltnya. Nah jadi itu berhentinya di Klaten. Karena kita emang cuma berdua, jadi kita ngakalin sendiri lah gimana caranya ya. Mulai dari situ kan belajar mandiri ya, mencoba untuk kalau ketemu sesuatu hal yang tidak kita inginkan, belajar untuk tidak panik tapi tenang. Gitu. Ilmu belajar untuk tidak panik. Karena kalau semakin kita panik kan kita semakin nggak ketemu jalan keluarnya. Betul. Jadi kita coba untuk tenang. Tapi posisi waktu itu bengkel masih belum buka, Subuh. belum banyak yang buka, masih banyak tutup. Karena kan masih belum jam kerja kan. Jadi kita ya udah kita ngambil hal positifnya aja gitu kan. Kita masih bisa jajan-jajan di pinggiran jalan itu sambil gitu nunggu bengkel kan. buka gitu ya. Iya, cari tempat yang buka. Pokoknya kita ngambil hal yang positifnya aja. Kalau kita negatif terus kan kita energinya jadi terkuras. Terasa capek duluan, belum nyampe udah capek gitu kan. Itu berdua sama teman kuliah? Iya, berdua sama teman kuliah. Say hello dong. Siapa? Namanya Regina. Kak Regina. Iya. Sepatu nanti nonton kan Kak Regina say hello. Memang sering sama Kak Regina itu kalau iya, sering. Dan kita itu nyampe Solo itu kan kalau nggak salah jam 12 karena karena kendala motor tadi kan. Trouble. Jam 12 baru kita langsung naik ke Tawangmangu. Ternyata di Tawangmangu itu banyak tempat wisata yang emang belum ada di Kalimantan gitu ya. Nah, apa tuh Bu? Boleh dijelasin tuh. Tawangmangu apa aja? Ya karena itu emang dataran tinggi ya. Tuh di Tawangmangu tuh ada curug namanya Cemoro Sewu. Curug tuh air terjun ya? Ya. Kalau di Jawa Timur Coban. Ya. Coban. Jawa Tengah Curug ya? Ya. Nah terus ada juga kayak kebun-kebun buah gitu kan. Oke. Buah stroberi, kebun teh. Agrowisata ya? Iya, emang tempat wisatanya di situ gitu. Nah kita itu untuk pertama kalinya aku emang bener-bener sampai keluar malam. Karena kita itu
Tapi positif, keluarnya positif, keluar malamnya positif ya ada. Tapi kita keluar malamnya nggak untuk hal-hal yang negatif. Betul. Enggak gitu. Kita Betul. emang untuk karena kita bisa mainnya main ke alam gitu loh, biar kita nambah wawasan. Oh ini tuh kayak gini, oh tempatnya Betul. ini gitu kan. Oke. Bukan untuk hal-hal yang negatif, bukan. Betul, percaya saya. Kelihatan anak baik-baik kok Ibu Sophia. Nah kita tuh turun dari Tawangmangu itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, Ya. dia dataran tinggi Bu ya? Ya. Tawangmangu. Dataran tinggi. Mm-mm. Jam 5 sore itu kita bukannya langsung pulang, tapi temanku itu malah ngajakin kita main dulu ke Solo gitu kan, ke alun-alunnya gitu kan. Itu posisinya udah kita kan tempat istirahat, tempat makan malam dulu. Iya. Jam 9 itu kita nyampe di alun-alun. Bukannya pulang, dia malah masih ngajak main gitu. Kapan pulangnya ini gitu. Kak Regina tadi. Iya. Kak Regina loh. Anak orang dibawa sampai malam. Jadi akhirnya kita nyampe Jogja itu jam 1 malam. Oh, tengah malam? Iya, jam 1 Berdua? malam. Berdua cewek? Iya, berdua. Buset. Tapi kita sambil ngeliatin situasi juga kan. Iya, Kalau iya, situasinya ramai kita ya cepat gitu kan. Kalau situasinya ramai Agak mencurigakan atau Iya. apa gitu, kita langsung nyari tempat makan, tempat apa Betul. gitu loh. Nah, itu. Untuk mencari aman Betul. gitu. Kuncinya kalau traveling yang solo atau berdua sama cewek itu cari Iya, tempat aman yang ramai ya Bu ya. Iya. Bisa menjauhkan dari kejahatan kan. Iya, kalau Saya misalnya sendiri ada mulai- orang yang mencurigakan tuh cari aja dulu kayak Indomaret atau Betul. Alfamart kayak gitu. Itu kuncinya. Itu tips banget itu. Itu tipsnya Bu ya. Kuncinya. Selain ke mana? Kalau Solo Tawangmangu mana lagi yang berkesan Bu? Aku waktu itu ke Bali sendirian juga, pernah juga. Waktu zaman kuliah. Udah selesai Oh, selesai. kuliah. Kalau yang zaman kuliah, Kalau yang zaman yang kuliah, berkesan. Selain kalau zaman kuliah itu kan aku masih di seputaran Jawa ya. Iya. Masih di seputaran Jawa, kayak main ke Dieng. Nah, Dieng gimana tuh? Asik kayaknya. Dieng itu di Ada salju ya Wonosobo. katanya ya. Ada salju atau bunga Iya, es gitu kan itu ya. negeri di atas awan namanya. Itu pernah ke situ, Ibu? Iya, udah 2 kali sih. Buset, asik kayaknya ya. Ya, suhunya emang lumayan Minus dingin banget berapa? ya. Minus berapa di situ Bu, di Dieng itu? Terakhir itu kemarin aku 18 derajat, Oh, 16 derajat, belum minus. Oh, belum minus. Katanya Iya, ada bulan tertentu, ya. Pak. Itu. Ada bulan tertentu yang dia minus, jadi hujannya itu malah hujan es batu. Jenis batu. Gitu, bukan hujan air lagi tapi hujan es batu. Itu berangkat dari Jogja juga? Iya, motoran dari Jogja. Sama Kak Regina juga? Enggak, kalau yang ini kan kebetulan aku kalau zaman kuliah itu aku gampang bersosialisasi ya. Jadi aku karena gampang bersosialisasi, aku ikut temanku ngajakin, ayo kita main ke Dieng gitu kan. Ya udah, ayo ikut gitu. Naik motor juga? Naik motor juga. Padahal pilihan transportasi massal banyak ya, ada bis, kereta. Kenapa Iya, pilih motor? ada. Kenapa pilih motor Ibu Sophia? Kalau rame-rame itu lebih seru. Oh, Kalau rame-rame, kalau naik bis itu kan kita nggak bisa mampir ke sini lihat Iya, ini gitu kan. Kalau kita naik motor kan, misalnya kebetulan waktu itu lagi musim durian ya. Iya. Lagi musim durian di daerah mau jalan ke Wonosobo itu Oh, banyak juga. banyak pohon durian. Nah, beruntungnya kita itu naik motor, jadi kita tuh masih bisa mampir buat makan durian dulu gitu. Itu enak-enak kalau naik motor. Iya. Kalau naik bis kan belum tentu, belum tentu bisa turun. Bis kan gitu. biasanya kalau yang kelas ini juga dia langsung ke terminal kan, nggak singgah. Iya. Betul, Pokoknya betul. kalau masih daerah Jawa itu, kalau menurut aku lebih worth it-nya naik motor sih. Iya ya, bisa singgah-singgah. Iya. Lebih cepat juga nyampenya. Ya, gitu. maksudnya kita yang ngatur gitu kan. Iya. Mau kenceng, mau pelan, mau Iya. lebih banyak singgah gitu ya. Iya, benar. Dieng gimana Bu? Asiknya Dieng gimana tuh? Dieng. Asiknya Dieng gimana itu apa ya yang paling berkesan sih ya karena cuacanya dingin tadi ya. Jadi aku jujur aja nih. Kenapa? Aku kalau ke Dieng aku nggak pernah mandi. Baru dibuka di podcast ini ya. Bu Sophia nggak pernah mandi kalau ke Dieng. Iya bener. Aku jujur aja nih. Soalnya emang di sana kan nggak keringetan juga. Iya, betul, Jadi betul. cuacanya
mendukung juga dingin ya. Heeh. Aku setiap mau masuk kamar mandi itu rasanya udah kayak di dalam lemari es. Memang sedingin itu ya Iya, air di Dieng. dingin banget. Tapi kalau warlock masih mandi atau nggak mandi juga kalau warlock? Warga lokal. Oh, warlock beda lagi. Mereka ya kayak biasa aja, maksudnya udah kebiasaan dengan suhu kondisi seperti itu. Iya benar. Berarti mandi aja ya kalau warga lokal ya. Iya, kalau warga lokal kayaknya iya deh, masih kuat-kuat aja karena mungkin udah lahir dari situ ya, di tempat betul. itu ya. Jadi udah kebiasaannya mungkin ya. Yang ke Dieng itu apa wisatanya? Sebenarnya wisata di Dieng itu lumayan banyak ya. Ya, tapi yang ibu paling kunjungin? terkenal ya, Iya. yang paling terkenal itu adalah Kawah Cikidang. Kawah apa? Kawah Cikidang. Cikidang. Ya, Cikidang. Itu apa di situ? Ada apa itu? Kayak kawah ijen kah? Atau Iya, semacam kayak gitu. ada belupa airnya? Ada belerangnya. Ya, belerang itu ya. Ya, itu yang paling terkenal. Oh. Selain itu apa ya lagi? Itu pernah ke situ, Ibu Sophie? Pernah. Kawah Cikidang. Iya, udah pernah 2 kali ke situ. Trekking juga berarti ke situ. Agak tinggi kayak kawah sekarang ijen. enggak terlalu sih, karena kalau sekarang itu kan udah dipermudah ya untuk wisata. Emang oke. dikelola sama pariwisata di sana tuh untuk mempermudah wisatawannya untuk datang ke situ gitu loh. Pemdanya Kalau bagus zaman ya? dulu itu kan masih jalannya masih kayak tanah Ya, tanah gitulah. terjal juga ya, kurang safety ya. Iya. Kalau sekarang udah mudah di jalan akses menuju ke sana udah mudah. Udah lebih. Terus yang mudah, paling betul. terkenal itu ini Pak, Apa itu? puncak apa ya? Aku lupa namanya. Puncak Dieng bukan? Cikunir. Puncak Cikunir. Puncak Cikunir. Di Ada situ apa? bisa ngelihat pemandangan 8 gunung. Aku lupa apa aja, tapi yang terkenal itu ya emang itu karena 8 gunung dilihat dari satu view. iya. Di situ. Oh. Jadi di puncak Cikunir itu aku bisa ngeliatin banyak pemandangan gunung. Oke. Gitu. Aku sempat ngajakin temanku yang orang warga lokal situ kan, yang orang Dieng. Iya. Dia nggak mau. Kenapa? Karena ya mereka gini, mereka tuh punya itu gitu, ngapain ke situ? Oh, Kalau dia gitu, ya. ya buat apa gitu? Mungkin kayak contoh misalnya ada teman ibu dari luar kota berkunjung ke sini. Ajakin dong aku ke Jelawat. Pasti bukan ngapain dia aja. Mungkin nah, gitu ya. warga lokal emang kayak gitu, kayak kita punya taman, yang ngapain di taman? Ada apa di taman gitu kan? Betul, gitu. betul. Kayak biasa Kalau aja. warga lokalnya gitu. Betul. Kalau ke Cikunir itu lumayan ya Pak. Kayaknya untuk yang jompo-jompo nih nggak cocok Kenapa? kayaknya. Om Dede masih kuat kalau Om Dede belum jompo dia. Trekkingnya lumayan. Maksudnya Lumayan karena harus elevationnya naikin lumayan. tangga. berapa anak tangga pernah ngitung? Nggak pernah ngitung ya. Kayak di Bromo kan ada anak tangga kalau dihitung nanti keinginan tercapai. Iya. Dengar mitos itu ada kan di Bromo kan? Iya, pernah juga ke Bromo. Cikunir sama kayak gitu juga mitosnya. Iya, cuman apa ya? Cuman nggak, kalau ke Bromo itu masih enak sih. Iya, menurut masih enak aku ya. kalau Cikunir itu lebih dari Bromo. Lebih ekstrem berarti. Iya, lumayan. Oke. Karena emang ke atas terus gitu loh jalannya. Di puncak boleh ini nggak? Boleh camping gitu? Cikunir. Ada tempatnya. Oh, Untuk ya, camping ada ada tempat sendiri tempatnya. Dulu? Kalau aku kemarin nggak camping. Oh nggak soalnya. camping. Berangkat subuh. Oh. Jam 4 kan kita nginepnya di Wonosobo. Itu kita kemarin aku nginepnya di dekat 0 km. Jadi 0 km Dieng ke puncak Cikunir itu cuma ya 20-an menit lah paling dekat lamanya. aja ya. Nah, kita berangkat subuh. Aku sampai bingung sama orang-orang, itu ngapain sih ke sini? Kenapa nggak tidur aja? Yang warga lokal ya. Enggak, itu Yang kayaknya kebanyakan yang ke puncak Cikunir itu kebanyakan orang luar. Oke. Gitu. Sampai aku bingung ngapain sih orang-orang tuh ke sini, kenapa nggak tidur aja? Kan tidur lebih enak gitu ya. Cuman experience-nya itu ya. Iya. Yang nggak didapatin mungkin di tempat lain gitu ya. Iya. Karena view 8 gunung tadi ya mungkin daya tariknya mungkin itu ya. Selain itu apa lagi di Cikunir itu? Selain Cikunir banyak sih Pak, ada kebun teh kayak Kebun gitu. teh. Oke. Air terjunnya juga banyak. Pokoknya kalau di Dieng itu mau cari wisata, mau ke gunungnya ada, mau ke alam kayak perkebunannya ada, itu banyak kalau di Wonosobo. Tiket masuk berapa harganya? Masih terjangkau kah? Atau ada yang bebas juga harga tiket masuknya?
Kalau tiket masuk tuh masih terjangkau ya. Cikunir sama Kawah Cikidang itu masih terjangkau harganya. Gak nyampe 25 atau gak nyampe. Enggak nyampe ya? Gak nyampe 24.000. Ya sekitar segitulah. Aku lupa detailnya berapa. Segitu. Tapi parkir bayar juga atau sudah include parkir harga biaya tiket itu? Parkirnya ya normal aja sih, 2.000 kayak gitu. Oh. Terus fasilitas kayak WC, kamar mandi bagus. Maksudnya bintang berapa deh kalau bisa di ini kan? Fasilitas umumnya. Karena tergantung ya. Dia ada yang kalau kita lagi toiletnya yang diurus, yang kayak bayar, itu berarti mungkin karena itulah kita disuruh membayar karena ada pembersih toiletnya tadi. Ada perawatan. Kalau yang gratisan ya gitu. layak ya, tapi ya begitulah. Tapi kalau Cikunir, Dieng, terus apalagi yang curug-curug udah oke lah ya. Iya, oke aja. Nggak terlalu yang pas bener. buka ada kapal selam, nggak ada. Iya. Pas buka pintu ada kapal selam gitu, nggak ada. Kebiasaan aku ya, untuk solo traveling itu nyari dulu. Nah, ini ilmunya nih. Nyari dulu, ngelihat situasi bulannya bagusnya kapan. Asik. Ada wetonnya juga yang dihitung gitu ya. Iya, soalnya katanya bulan ini sampai bulan ini view-nya warna ini, katanya gitu. Betul ini. Jadi aku karena udah canggih nih, ada teknologi, ada ChatGPT, ada Google, ada TikTok, gitu kan, kita manfaatin aja. Nah, selain ngeliatin bulan kapan yang bagusnya, kan kalau diutamakan itu jangan pas musim hujan gitu kan. Bulan apa aja ya tuh Bu yang nggak boleh? Kalau kemarin aku itu kalau akhir TikTok. tahun itu kan musim hujan ya. Iya. Dan kita kan nggak bisa nyalahkan alam juga nih, dan nggak bisa menebak juga entah nanti di cuaca perakiraan cuaca nggak hujan misalnya, tiba-tiba hujan, kan kita nggak bisa nebak kalau bulan-bulan akhir tahun itu. Pokoknya yang ber aja tuh dihindari aja ya. Iya, bener banget. Ber itu. Bro. Tuh. Baru setelah ketemu bulannya, aku nyari open trip. Open trip juga aku kayak membandingkan dulu. Open trip yang ini sama open trip yang ini lebih bagus yang mana gitu. Biar ada komparasi harga murah gitu ya Bu ya. Yang pertama memang harga murah. Tapi harga murah itu tidak menjamin pelayanannya bagus. Betul. Jadi aku nyari harga murah, harga standar, yang nggak murah-murah banget gitu ya. Harga standar lah, harga tengah-tengah, dan fasilitas pelayanannya bagus. Gimana caranya aku membanding-bandingkan? Kan ada di Google Map, Google Map kan ada nama nama open tripnya kan ada. Di Instagram, di TikTok juga kan ada. Aku bisa ngelihat di reviewnya dulu. Oh, lihat reviewnya dulu. Reviewnya yang udah pengalaman itu gimana. Kalau ada yang nggak baik kan berarti singkirkan dulu nih gitu. Aku kayak gitu kalau untuk nyari open trip. Aku lihat yang terbaru nih Ibu yang sudah zaman udah kerja nih, ada beberapa trip yang aku lihat statusnya, lihat ada yang di Labuan Bajo. Iya. Terus kalau Labuan Bajo aku setelah selesai kuliah. Itu selesai kuliah. Iya. Nah, itu sendiri juga atau open trip? Aku sendiri. Itu gimana? Itu perjalanan terjauh aku untuk untuk private. Untuk bawa diri sendiri ya. Itu start dari Sampit? Iya, dari Sampit. Nah, boleh kasih tahu kira-kira kalau dari Sampit yang disiapin apa aja, nyari transport, akomodasi, penginapan kayak gitu-gitu Bu, boleh? Iya. Oke. Untuk ke Labuan Bajo itu kemarin tuh aku emang banyak muncul FYP di TikTok kan. Awalnya Labuan Bajo. Aku lihat ada open trip kayak gitu kan. Tapi kan yang open trip kayak gitu maunya kita yang udah di Labuan Bajo, nggak menjelaskan kita dari sini kita harus naik apa kayak gitu kan. Iya, betul. Kalau aku kemarin karena aku sendirian dan itu pertama kali aku
ke Nusa Tenggara Timur ya. Ah, Ke Nusa Tenggara Timur itu perjalanan paling jauh sih menurut aku. Sendirian. Akhirnya aku coba ngeberanikan diri karena pikiran aku kayak gini. Kalau aku nggak mulai sekarang, aku nggak tahu rasanya. betul Gitu. Jadi kalau pengen sesuatu ya coba aja gitu. Iya, Harus maksudnya- ngeberaniin diri aja gitu. kan ada sosmed gitu ya kalau kita mau cari tahu ya, atau ada Iya. ChatGPT. Iya, yang penting punya uang. Punya uang semua aman. Yang penting punya uang, teman-teman. Iya, punya uang semua aman. Karena kan apa-apa kan bisa lewat HP ya. Betul. Yang penting ada uangnya, aman semuanya. Startnya gimana tuh, Bu? Kak, kok bisa? Kayaknya Labuan Bajo masuk wishlist deh. Oke nih kayaknya nih. Startnya dari Sampit kemana tuh? Kalau aku kemarin dari Sampit ke Surabaya. Surabaya, pesawat. Itu tiket ya pesawat. Oke. Tiketnya 1 juta berapa ya? 1.200.000 sampai 1.300.000 lah. Oke. Variasinya segitu ya harganya. Nah, aku nyari kan kalau dari Sampit itu cuma 1 kali penerbangan ya. Betul, agak susah. memang, 1 mohon kali maaf. penerbangan 1 hari itu cuma Iya. 1 kali dan Iya. itu kan seminggu cuma 3 kali gitu kan. Terbatas ya Ya penerbangan terbatas. di Sampit Nah, kota kita jadi ini. jadi sampai Surabaya itu aku sebelum pas masih di sini ya, pas Iya, masih di iya, Sampit itu Ah. aku liatin jadwalnya. Oh, kalau nyampe Surabaya itu dari Sampit Surabaya nyampainya sekitar jam 12 lah. Jam 12-an. Ya, Oke. sekitar jam 12-an karena kita berangkat dari sini aja udah jam 10 lewat. Oke, betul. Tuh. Jadi aku muter lagi nih. Berarti aku dari Surabaya ke Labuan Bajonya gimana gitu kan. Betul. Aku nyari-nyari dulu lah, nyari-nyari kayak kapal itu gimana gitu Iya, kan. iya. Kalau pesawat gimana, kalau jalur darat bisa nggak sih gitu kan. Pokoknya aku nyari-cari dulu. Agak sah. Terus ketemu opsinya. Ntar dulu, agak tahan. Iya. Kayaknya. Nah, coba Oke. coba lagi ngomong. Cek. Coba ngomong lagi, Bu. Tes. Ya. Nah, lebih enak kayak tadi. Soalnya tadi posisinya di sini di atas. Oh, Dia iya. pas depan sini. Kalau misalnya kurang tinggi, ditinggiin, kalau kurang turun lagi. Oke. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut coba. Sampai mana ya? Sampai kapal atau pesawat tadi? Oh iya. Iya. Terus akhirnya kalau naik kapal itu tadi perjalanannya lumayan Jauh. berhari-hari. Capek. Iya, capek Pasti. dan aku sendirian gitu kan. Betul. Akhirnya aku memutuskan ya udahlah aku naik pesawat aja gitu. Nah. Dan kebetulan ada pesawatnya itu jam 3 apa jam 2 gitu pesawatnya. Jadi Yang aku dari masih nunggu Sampit ya? sekitar 1 jam 2 jam aja di bandara gitu kan. Oke. Dan itu kan harus di terminal tuh. Oh, ya, Dari- pas di Surabaya. Ya, pas di Surabaya. Oh. Harus itu harus ke Surabaya. terminal lain gitu. Surabaya tujuannya kemana kalau mau ke NTT? Ke Bali dulu kah atau kemana? Langsung ke Labuan Bajo. Langsung ada direct flight-nya. Ada. Oke. Jadi itu enggak transit, langsung aja. Oh, oke. Itu tiket pesawatnya Surabaya Labuan Bajo itu sekitar 1 juta. Sama sih, sama kayak dari Sampit ke Sampai Surabaya. 1.3-an lah ya. Iya. Iya. Tapi enggak lebih dari 1,5, 1,2 sampai 3 lah. Beli tiket sama di yang penjual tiket online itu ya biasanya. Aku kalau aku selalu beli di Traveloka sih. Nyebut merek dong, Traveloka. Oke. Banyak voucher ya. Iya, selain banyak vouchernya lebih apa ya? Kalau di Traveloka kan maaf ya sebut merek ya. Nah, apa sebetulnya Traveloka mau masuk ke Traveloka atau yang lain nggak pernah atau pernah dibanding-bandingkan lebih murah. Karena Ini deh kayaknya. kalau di aplikasi itu kan Iya. udah jadi satu semua ya, mau hotel, mau pesawat, mau oke. kereta kan udah jadi satu ya. Berarti nyarinya ibu nyarinya di situ semua. Iya. Oke, nah Gitu. biar nggak capek maksudnya kalau teman-teman Ya, tapi untuk penginapan aku nggak di situ. Aku kasih tahu boleh nggak? boleh dong. Kan boleh dong. Kalau untuk penginapan aku jujur aku lebih ke Agoda. Agoda. Ya. Oh, lebih murah di situ. Ya? Iya, aku Nggak udah apa-apa. pernah membanding-bandingkan Nah, harganya. Ini kan tips and tricks kan. Teman-teman di Sampit yang mau liburan ngetrik yang murah-murah. Nah, beliau sudah membandingkan kan. Agoda lebih murah untuk penginapan berarti ya, Bu ya. Ya, kalau tiket pesawat, tiket kereta itu semuanya rata-rata sama sih, karena itu Oke. kan harga dari maskapai. Iya, betul.
udah ketentuan dari maskapai harganya segitu. Kalau dari Agoda itu aku emang milih untuk penginapan. Pernah membandingkan sama aplikasi lain itu ya lumayan ya. 30-an, bedanya kan lumayan 30. Lumayan. Buat kita kalau mendang-mending. Iya. Tuh. Nah, terus nyampe Surabaya aku nunggu 2 jam. 2 jam, oke. Baru aku langsung ke Labuan Bajo. Dan aku juga sempat bingung sih awalnya, kayak habis ini aku gimana, ada nggak ya solo traveling ya soalnya ya. Iya, solo traveling first time ya. Aku bingungnya ada nggak ya ojek gitu kan di NTT gitu kan, secara ini kan Indonesia bagian timur gitu kan, dan aku untuk pertama kalinya. Tapi kata temen aku ada kok gitu kan, di NTT itu ada Gojek ada gitu kan. Oh iya, ternyata benar, ternyata ada. Soalnya kemarin itu sempat ada yang bilang di NTT itu, aku kan sebelum ke NTT itu aku scroll TikTok dulu. Betul. Katanya nggak ada Gojek kayak gitu, nggak ada. Katanya loh ya. Adanya amang ojek. Ojek dong. Ternyata pas aku sampai sana banyak ternyata. Oh, aman artinya ya kalau transportasi. Di sana tuh ternyata tempatnya, kalau Labuan Bajo itu kotanya premium. Ush, kok bisa gitu Bu? Kok bisa premium tuh? Maksudnya gimana nih premiumnya? Iya, gimana ya? Di sana kan coba ada kan, ibaratnya kayak alamnya kan kaya ya. Oh, oke. Alamnya kaya, alam melimpah ya. Cuman ini kata temen aku yang kemarin tuh aku kenal sama mas-mas Grab. Mas Grab itu aku sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak nyari tahu soal NTT gitu kan. Iya. Warlock dia ya, warga lokal. Iya, warga lokal. Nah, itu kalau kata masnya tuh Mbak, di sini tuh premium kotanya. Cuman untuk mencari bahan bakar itu susah. Oh. Aku sempat main-main ke daerah agak keluar dari Labuan Bajo ya. Iya. Daerah sana itu banyak pom bensin tapi nggak ada isinya, nggak ada yang kerja. Jadi kayaknya ini memang masalah seluruh Indonesia nih. Pak Bahlil tolong. Menteri SDM Pak Bahlil. Sama kita juga di Kotim, di Sampit yang pelosok-pelosok kan susah. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, sama sih sebenarnya itu. Jadi masalah. Untuk alasannya kenapa aku nggak mau ngomong ya. Takut. Aku cuma ngasih tahu itu aja. Aspirasi kita bersama kan, siapa tahu yang lain nonton bisa ini kan di share juga. Ya ternyata sama katanya. Ya. Tempat aku juga gitu katanya. Asiknya apa di Labuan Bajo tuh? Ke ini, ke Biawak, ke Komodo. Oh iya, Komodo. Iya. Kenapa? Ke situ juga. Iya. Oke. Nanti aku ceritain semuanya kemana aja aku. Asik. Ini aku cerita dari yang ini tadi ya, dari yang nyampe bandara tadi. Iya. Itu kalau mau naik motor, nyewa motor itu ada. Oh, ada. Harganya 100.000 per hari. Per hari. Motornya apapun bebas. Motor sport atau Matic atau biasanya. Oh, biasanya Matic. Iya. Itu 100.000 per hari, tapi belum termasuk bensin. Ternyata bensinnya yang mahal. Berapa? 1 liter ya Bu? Aku nggak tahu ya di sana. Cuman kalau dari mas-mas Grab tadi itu cerita di sini transport mahal ya karena bensinnya susah dicari. Oh. Gitu. Warga lokal aja susah nyarinya, apalagi yang pendatang gitu kan. Iya, betul. Gitu. Terus kalau untuk makan di sana rata-rata harganya 35.000 satu porsinya. Wow, lumayan ya. Lumayan. Karena tapi kalau kita yang muslim gampang, makanan halalnya lebih gampang dicari atau lebih tricky? Aku sejauh ini gampang sih. Gampang aja ya. Gampang aja. Ya, alhamdulillah, berarti maksudnya kita yang warga muslim lebih nggak khawatir gitu loh. Insya Allah gampang aja. Soalnya aku pesennya yang normal-normal aja sih, kayak telur, tahu gitu, ikan-ikan laut gitu. Nggak ada soto ular, nggak pesan gitu, lalapan biawak nggak?
Kalau itu ada lagi, beda lagi. Itu di daerah Labuan Bajo yang Manggarai Barat namanya. Ada. Aku pernah mampir ke sana, ke Manggarai Barat itu. Ada menu yang tadi ini? Ada apa ya? Kalau katanya di sana minuman sih kalau aku ya. Oke. Kalau aku minuman. Kalau menurut orang sana itu minuman apa ya? Bisa dijadikan obat katanya gitu. Oke. Minumannya dari apa? Dari bahan-bahan di sana, dari pohon, bahan-bahan di sana. Aku lupa apa nama pohonnya. Iya. Aku dikasih tahu kan, ini ada minuman. Ini aku sebut nama nggak ya? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak menyinggung komunitas tertentu atau warga adat lokal nggak?